Salam damai sejahtera. Selamat pagi saudaraku yang kasih Tuhan Yesus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 37. Demikianlah dikatakan, "Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkau Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka berbalik kepadamu." Adapun pesan firman Tuhan untuk kita semuanya hari ini, yaitu tetaplah bergantung kepada Tuhan. Ibarat tanaman tentu selalu bergantung kepada tanah. Ikan bergantung kepada air. Manusia bergantung kepada udara. Udara adalah ciptaan Tuhan. Jadi sudah semestinya, seharusnya, sepatutnya manusia pun harus senantiasa bergantung kepada Tuhan. Tetapi pada zaman Elia tidak terjadi demikian. Umat pilihan umat Israel, mereka mencoba hidup menurut kemampuan diri mereka sendiri. Sehingga pada saat itu banyak orang berbalik dari Tuhan. Mereka cuek, tidak peduli. Mereka boleh dikatakan membelakangi Tuhan. Seolah-olah bukan lagi satu kebutuhan bagi mereka. Nah, di tengah-tengah situasi demikianlah umatnya disadarkan. Karena baik masyarakat dan juga pejabat, bahkan sang raja sendiri juga jauh kehidupannya dari Tuhan. Dan untuk itulah di tengah-tengah situasi demikian, maka muncullah namanya nabi-nabi palsu. Bayangkan di kalangan istana ada sampai 450 nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal dan Elia. Hanya Elia sendirilah nabi Tuhan. Dan di tengah-tengah situasi itu ada semacam pertandingan pertunjukan yang luar biasa. Manakah yang benar? Apakah Allah yang disembah oleh Elia atau oleh Raja Ahab maupun nabi-nabi Baal itu? Dan untuk itulah diadakan percobaan, yaitu mendirikan sebuah mezbah. Di pihak Elia dibangun itu mezbah, di pihak nabi-nabi Baal, nabi palsu juga mereka mendirikan mezbah. Nah, di antara mereka ini manakah yang sungguh-sungguh Allah yang hidup, yang merespon, menjawab doa mereka? Ternyata begitu sering mereka menyebut nama Allah mereka yaitu nabi-nabi Baal, ternyata tidak ada apa-apa. Nabi Elia terus menerus, "Ayo lebih kencang lagi berteriak, panggillah ilahmu." Semakin mereka berteriak, bahkan menyiksa dirinya, tetapi tidak terjadi apa-apa. Tetapi apa yang terjadi ketika tibalah saatnya pada Nabi Elia? Nah, itulah di tengah-tengah situasi demikian yang kita baca tadi, itulah semacam doa permohonan Nabi Elia. "Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka berbalik kepadamu." Wah, apakah langsung segera dijawab? Ayat berikutnya langsung kita bacakan, "Lalu turunlah api Tuhan terhadap kurban bakaran, kayu, batu, dan tanah itu. Bahkan air dalam parit itu habis dijilatnya." Nah, itulah kemenangan ilah yang disembah, yang dipuji oleh Nabi Elia. Dan apa yang terjadi?
Pada saat itu, sehingga memang suatu kenyataan, bukan angan-angan, melihat kejadian itu seluruh rakyat sujud serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Wah, luar biasa. Ternyata ilah yang disembah oleh Nabi Elia tampil sebagai pemenang. Dan untuk itulah ajakan Nabi Elia kepada umat Israel dan juga kepada kita semuanya, firman Tuhan berlaku untuk kita, mengatakan supaya hidup kita senantiasa bergantung kepada Tuhan. Kenapa? Karena tanpa Tuhan hidup kita tidak berarti. Mau menjadi berkat, tetaplah tinggal hidup di dalam Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Betapa indahnya kehidupan orang yang senantiasa bergantung kepadamu. Tatap didiklah anak-anakmu, mereka pun butuh pertolonganmu. Di mana mereka berada, Engkau ada dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati mereka semuanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pergumulan Tuhan menangkan, yang dalam kedukaan Tuhan beri penghiburan kekuatan. Biarlah Tuhan aktivitas anak-anakmu hari ini Engkau berkati, Engkau menyertai mereka kemanapun mereka melangkah, Engkau ada dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan, Engkau nyatakan masa depan yang penuh harapan kepada mereka semuanya. Biarlah Tuhan, firman-Mu senantiasa bertakhta dalam kehidupan kami, dan kami tetap setia sampai Engkau datang kembali. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.